Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Saiful Mi'raj, dan di video kali ini kita melanjutkan pembahasan dari yang telah lalu. Saat ini kita masuk pada bab na'at. Sebelumnya mari kita sama-sama berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa'aqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin. Wa qad qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Qala babun na'ti. Inilah bab menerangkan tentang na'at. Na'at atau sifat, ya. An-na'tu tabi'un lil man'uti. Adapun na'at itu ialah yang mengikuti bagi man'ut. Di man'ut itu yang diikuti, na'at yang mengikuti. Fi raf'ihi, di dalam hukum rafa'nya, wa nasbihi, nasabnya, wa khafdihi, khafatnya, wa ta'rifihi, ma'rifatnya. Baik isim itu isim ma'rifat, maka dia mengikuti ma'rifatnya. Wa tankirihi, atau nakirahnya. Jika yang diikuti atau man'utnya adalah isim nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Yakni anna na'ta yatba'u man'utahu. Maksud daripada Syekh Muhammad Son Haji, bahwasannya na'at itu yatba'u man'utahu, dia mengikuti man'utnya, mengikuti apa yang diikutinya. Fi raf'ihi, di dalam rafa'nya, di dalam hukum rafa'nya. Jadi kalau dianya rafa', maka yang na'atnya ini juga dirafa'kan. In kana marfu'an, jika adalah man'utnya itu dirofakkan. Wa fi nasbihi, juga mengikuti di man'utnya pada keadaan nasabnya. In kana mansuban, kalau man'utnya itu mansub, man'utnya dinasabkan. Wa fi khafdihi, dan pada khafatnya. In kana makhfudan, kalau adalah man'utnya itu dikhafatkan. Wa fi ta'rifihi, dan pada ma'rifatnya, jika in kana ma'rifatan, jika man'utnya itu ma'rifat. Jadi kalau ma'rifat ya ma'rifat lagi, nakirah lagi, begitu. Wa fi tankirihi, dan pada nakirahnya. In kana nakiratan, kalau adalah man'utnya itu isim nakirah. Wa dzalika fi na'til haqiqi. Nah, ini ya, na'at yang seperti ini adalah na'at hakiki. Wa huwa ar-rafi'u li dhamiril man'uti, yaitulah yang merofakan bagi dhamir man'utnya, dia merofakan domir man'utnya. Taqulu, engkau mengatakan qama zaidun al-aqilu. Qama zaidun al-aqilu, ini contohnya, ya. Telah berdiri Zaid, orang yang berakal. Wa i'rabu, adapun i'rabnya qama zaidun al-aqilu, qama fi'lun madin, qama itu fi'il madhi, wa zaidun, adapun Zaid fa'ilun marfu'un bi dhammati zahirati, zaidun itu menjadi fa'il yang hukumnya dirofakan. Bidhammati zahirati, dengan tanda rafa'nya dhammah yang zahir. Wal aqilu na'tun li Zaidin. Adapun al aqilu di situ jadi na'at atau sifat dari Zaid. Nah, karena Zaidnya isim ma'rifat, maka na'atnya juga ma'rifat. Di situ ma'rifatnya dengan alif lam. Ya. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Na'at dari man'ut yang dirofakan itu hukumnya dirofakan. Wa alamatul raf'ihi ad-dhammatu zahiratu. Tanda rofaknya na'at tadi adalah dhammah yang zahir.
Wa huwa tabi'un lil man'uti, dan dia itu mengikuti bagi man'utnya, fil raf'i pada rafa'nya, wa ta'rifi dan pada ma'rifatnya. Jadi karena man'utnya rafa, maka dirofakkan. Karena man'utnya ma'rifat, isim ma'rifat Zaid, isim alam, isim ma'rifat, maka na'atnya juga dima'rifatkan dengan di sini dengan alif lam ma'rifatnya. Wa ra'aitu Zaidan, contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan al-aqila. Nah, karena di sini man'utnya nasab menjadi maf'ul bih, maka al-aqila na'atnya juga menjadi nasab bacanya. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. I'rabnya ra'aitu itu fi'il dan fa'il. Ra'a fi'ilnya, tu'nya ialah fa'ilnya. Wa Zaidan maf'ulun bihi, Zaid jadi maf'ul bih, mansubun bil fathati zahirati, hukumnya dinasabkan dengan fathah yang zahir. Wal aqila, dan al aqila na'tun jadi na'at li Zaidin bagi Zaid, mansubun dia juga dinasabkan aidan, ya dinasabkan pula bil fathati zahirati dengan fathah yang zahir. Faqad tabi'ahu fi nasbihi wa ta'rifi, maka sungguh al aqila itu mengikuti daripada man'ut Zaid, ya pada nasabnya dan pada ma'rifatnya. Wa marartu bi Zaidin al aqili, dan contoh ketiga adalah marartu bi Zaidin al-aqili. Marra ini fi'il madhi, ya tu-nya adalah fa'ilnya. Bi Zaidin ba-nya huruf jar, Zaidinnya dijarkan oleh ba huruf jar, maka al-aqili na'atnya juga dijarkan. Wa i'rabu, adapun i'rabnya marartu fi'lun wa fa'ilun, marartu fi'il dan fa'il. Bi Zaidin al-ba'u harfu jarrin, bi Zaidin ba-nya itu huruf jar, Zaidin majrurun bil ba'i, Zaidin dijarkan oleh ba. Wal aqilu wal aqili na'tun lahu, al aqili jadi na'at lahu bagi Zaid, majrurun bil kasrati zahirati, dia hukumnya dijarkan, tanda jarnya adalah kasroh yang zahir. Waqad tabi'ahu fi khafdihi wa ta'rifihi, maka sungguh dia itu al aqili itu mengikuti lafaz Zaid pada khafatnya dan ma'rifatnya. Wa taqulu fi tankiri, dan engkau mengatakan pada isim yang nakiroh, ja'a Zaidun aqilun. Nah gitu. Jadi kan ja'a rajulun aqilun. Nah, rajul ini kan isim nakiroh, maka naatnya juga nakiroh, tidak menggunakan alif lam. Wa ra'aitu rajulan aqilan wa marartu bi rajulin aqilin. Nah, aqilun, aqilan, aqilin di sini jadi naat, ya. Aqilun naat marfu, kemudian aqilan naat mansub, dan aqilin naat majrur. Wa i'rabuhu kalladzi qablahu, i'rabnya itu sama seperti yang sebelumnya. Faqad tabi'a man'utahu, maka sungguh si aqil ini mengikuti man'utnya fil i'rabi wa tankiri, pada i'rabnya dan nakirahnya. Walamma kana na'tu taratan yakunu ma'rifatan wa taratan yakunu nakiratan, zakarul musannifu aqsamal ma'rifati wan nakirati. Faqala wal ma'rifatu khamsatu asya'a, dan tatkala adalah naat itu ada kalanya ma'rifat, ada kalanya naat itu nakirah, maka musannif yakni Syekh Muhammad Sonhaji menyebutkan aqsamal ma'rifati wan nakirah, akan bagian-bagian isim ma'rifat dan isim nakirah. Faqala, maka beliau mengatakan wal ma'rifatu khamsatu asya, bermula isim ma'rifat itu 5 hal. Jadi ada 5 perkara yang dikatakan isim ma'rifat. Al-ma'rifatu ma dalla ala muayyanin, isim ma'rifat itu ialah yang menunjukkan atas sesuatu tertentu khusus. Jadi kalau kita artikan isim ma'rifat itu adalah kata benda khusus, bukan kata benda umum. Jadi isim ma'rifat adalah kata benda yang khusus. Walladzi dzakarahul musannifu khamsatu asya'a, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sonhaji itu ada 5 perkara, ada 5 hal, ada 5, ya, ada 5 macam daripada isim ma'rifat. Al-awwalu minha, yang pertama dari yang 5 itu al-ismul mudmaru, pertama isim mudmar, isim dhamir. Jadi salah satu isim ma'rifat itu adalah isim dhamir.
Wa huwa ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin, yaitulah yang menunjukkan atas mutakallim, orang yang berbicara, au mukhatabin atau orang yang diajak bicara, au ghaibin atau orang yang dibicarakan. Yaitulah kata ganti ya, kata ganti. Nahu ana, contohnya anak. Anak ini kata ganti dari seseorang, tapi dia berbicara, artinya saya. Lil mutakallimi, untuk orang yang berbicara. Wa nahnu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimi nafsahu. Dan nahnu untuk orang yang berbicara disertai yang lain. Artinya tidak seorang tapi mewakili yang lain. Atau dia itu untuk mengagungkan dirinya. Itu ana wa nahnu ya. Ana nahnu ini domir mutakallim. Wa anta, kemudian anta. Anta lil mukhatabi, anta atau anti untuk mukhatab. Mukhatab, orang yang diajak bicara. Wa anti lil mukhatabati, anti untuk mukhatabah. Kalau mukhatab yang diajak bicaranya adalah seorang laki-laki, anti seorang perempuan. Wa antuma, dan antuma lil mukhatabaini. Antuma untuk dua orang laki-laki atau perempuan yang diajak bicara. Wa antum li jam'il dzukuril mukhatabina. Antum untuk kumpulan laki-laki yang diajak bicara. Wa antunna li jam'il inasil mukhatabati, dan antunna untuk kumpulan perempuan yang diajak bicara. Wa huwa, dan domir huwa lil ghaibi untuk seorang laki-laki yang dibicarakan, ghaib tidak ada. Ya, untuk yang dibicarakan. Wa hiya lil ghaibati, hiya untuk perempuan yang dibicarakan. Wa huma lil ghaibaini, huma untuk dua laki-laki atau perempuan yang diajak yang dibicarakan, yang diomongin. Wahum lil ghaibina, hum untuk mereka laki-laki yang dibicarakan. Wahunna lil ghaibati, dan hunna untuk mereka perempuan yang dibicarakan, yang diomongin. Wasani min aksamil ma'rifati, yang kedua daripada bagian isim yang ma'rifat, kata benda khusus. Al ismul alamu, yaitulah isim alam. Isim alam itu adalah nama ya, penamaan baik untuk manusia, untuk hewan, ataupun untuk kota, benda, dan lain sebagainya dengan nama khusus. Itu namanya isim alam. Lahu Zaidin wa Makkah. Contohnya Zaid ya nama orang, Mekah nama kota. Al-awwalu alamun liman yaqilu. Yang pertama, Zaid itu nama bagi orang yang berakal, manusia. Wasani alamun lima la yaqilu. Yang kedua, nama bagi sesuatu yang tidak berakal. Itu Mekah, nama kota ya. Wasalisu min aksamil ma'rifati. Adapun yang ketiga daripada bagian isim ma'rifat, kata benda khusus, al ismul mubhamu, yaitulah isim mubham. Isim mubham itu ialah kata tunjuk ya, kata tunjuk. Nahu hadza wa hadhihi wa haula'i. Contohnya ini ya, untuk kategori penunjukan kepada sesuatu yang bergender laki-laki. Wa hadhihi untuk gender perempuan. Wa haula'i, dan untuk semuanya. Wa hadzal ismu yashmulu jami'a asma'il isyarati. Dan isim ini meliputi semua daripada kata isim-isim atau kata petunjuk. Wal asma al mausulata, dan isim-isim mausul. Nahu allazi wallati walladzina. Contohnya allazi, allazi untuk yang laki-laki, yang gender laki-laki, allati untuk gender perempuan, alladzina juga untuk laki-laki. Wa yahsulu ta'yinu fi asma'il isyarati bil isyaratil hissiyah. Dan hasil artinya terpenuhi ya, ketertentuan pada isim isyarah, pada kata petunjuk itu, bil isyaratil hissiyah, dengan petunjuk yang hissi, petunjuk hissi. Artinya yang ditunjukkan dengan perbuatan. Wa fil asma'il mausulati bisillati. Dan isim-isim mausul ya, itu hasil bisilah, dengan silahnya. Jadi hasil ta'yinnya itu dengan silahnya. Kekhususan itu ditunjukkan dengan silahnya. Nahu ja'a alladhi qama abuhu. Contohnya ja'a alladhi qama abuhu, telah datang yang berdiri bapaknya. Jadi yang berdiri bapaknya ini bisa Zaid misalkan. Jadi alladhi qama abuhu
ini menggantikan kedudukan Zaid. Asalnya misalnya Zaidun alladzi qama abuhu, telah datang Zaid yang telah berdiri bapaknya. Jadi yang datang itu Zaid gitu. Tapi disifati dengan alladzi qama abuhu. Nah, isim mausul dan isim mausul ini termasuk ismul mubham. Ya, dia ini juga termasuk isim ma'rifat. Warradu'u minal aqsami, dan yang keempat daripada aqsamil ma'rifati, dari bagian isim ma'rifat itu al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam, yaitulah isim yang ada padanya alif lam. Jadi isim yang beralif lam itu, setiap isim yang beralif lam itu isim ma'rifat. Nahu ar-rajulu wal ghulamu, contohnya ar-rajul dan al-ghulam. Wal khamisu min aqsamil ma'rifati ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan yang kelima, yang terakhir daripada bagian-bagian isim ma'rifat itu ialah isim yang digabung, diidofatkan, digabung kepada salah satu daripada yang empat ini. Itu. Contohnya nahu gulami, contohnya gulami ini gabungan antara isim, sebuah isim dengan isim domir. Wa gulamu zaidin, gulamu zaidin itu kalau tadi dengan isim domir, ini dengan isim alam. Wa gulamu hadza, ini gabungan antara sebuah isim dengan isim isyarah. Wa gulamul ladzi qama abuhu, ini juga gabungan antara isim gulam dengan isim nakirah dengan isim mausul. Wa gulamur rajul, gulamur rajuli, nah ini dengan isim, digabungkan dengan isim yang beralif lam. Baik, itu adalah 5 macam daripada isim nakirah, isim ma'rifat. Selanjutnya, wan nakiratu kullu ismin syai'un fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Adapun isim nakirah itu ialah isim atau kata benda syai'un fi jinsihi, yang umum di dalam jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun, tidak tertentu dengan isim tersebut, wahidun, suatu hal, duna akhar, dari yang lain. Artinya memang dia tidak khusus, ya, dia umum, kata benda umum. Yakni bermaksud Syekh Muhammad Sonhaji dalam hal ini, anna nakirata, maksud beliau adalah bahwa isim nakirah ya al-ismul mawdu'u li mufradin ghairi muayyanin. Nakirah, isim nakirah itu ialah isim yang ditunjukkan ya kepada sesuatu yang tidak tertentu gitu, tidak khusus gitu. Nahu rajulin wa gulamin, contohnya rajul kan seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu siapa saja, apa Zaid, apa Muhammad, apa Bakar gitu. Dan lain sebagainya, pokoknya laki-laki aja. Wa gulam, atau seorang apa tuh bocah. Bocah ya siapa aja namanya gitu, tidak tertentu. Wala yakhtassu bi wahidun duna akhar, maka tidak tertentu dengan dia, dengan isim nakirah itu salah seorang dari yang lain. Wa taqribuhu kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaih. Nah, yang gampangnya wa taqribuhu, dan mudahnya ya, mudahnya definisi daripada isim nakirah itu adalah kullu ma saluha, setiap isim yang patut dukhulul alifi wal lam, masuknya alif lam, alaih, atas dia. Pokoknya isim yang cocok untuk dimasuki alif lam itulah isim nakirah, gampangnya seperti itu begitu. Nahu ar-rajuli wal gulami, contohnya ar-rajul dan al-gulam. Jadi asalnya rajulun nakirah, masukin alif lam, ar-rajulu jadi ma'rifat. Gulamun nakirah, masukin alif lam, jadi al-gulamu jadi ma'rifat. Yani anna ar-rajula wal gulama qabla dukhulil alifi wal lami alaihima nakiratani. Maksud beliau, maksud Syekh Muhammad Sonhaji itu adalah bahwa lafaz ar-rajul dan al-gulam sebelum masuknya alif lam itu atas keduanya itu nakirotani, dia itu dua-duanya isim nakirah tadinya. Lianna rajulan yasduku ala kulli rajulin wa kadzalika gulam, karena rajul itu boleh gitu atas setiap laki-laki gitu. Begitu juga gulam, gulam juga setiap bocah masuk pada gulam gitu. Falamma dakhalat alaihima al-alif wal lam ta'arrafa, maka tatkala masuk atas rojul dan gulam, alif dan lam masuk kepada dia,
ta'arrafa, maka keduanya menjadi menjadi ma'rifat gitu. Faqabulul alifi wal lami alamatut tankir, maka menerimanya dia akan alif lam itu ialah tanda bahwa dia itu isim nakirah gitu. Jadi asalnya dia itu isim nakirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Babul atfi, inilah bab atof. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan daripada tabi' lil marfu' ialah atof. Jadi yang mengikuti daripada isim yang dirofakkan, diantaranya adalah na'at, yang kedua adalah atof. Al-muradu bihi atfun nasakhin, yang dimaksud dengan atof di sini adalah atof nasak. Wa huwa at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil atiyati. Atof nasak itu ialah tabi yang berpelantara di antara dia dan antara matbu'nya, di antara tabi dan matbu'nya itu diperantarai oleh salah satu huruf-huruf atof yang akan datang. Apa saja huruf atof itu? Nah, ini wa huruful atfi asyaratun. Adapun huruf atof itu ada 10. Wahiyal wawu, yang pertama wawu. Nahu ja'a zaidun wa amrun. Contohnya ja'a zaidun wa amrun. Nah, wawu ini huruf atof nasak gitu ya, atof nasak, di mana dia itu menjadi penghubung antara maktuf dan atofnya. Wa jaa fi'lun madin, maka jaa itu ialah fi'il madhi. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati, zaid jadi fa'il yang dihukumnya dirofakkan dengan domah yang zahir. Wa amrun, dan lafaz wa amrun al wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf, wa amrun ma'tufun ala zaidun. Nah, amrun itu diatofkan atas lafaz zaid, marfu'un dia juga dirofakkan bi dhammati dhahirah dengan rofa yang zahir. Karena zaidunnya rofa, maka amrunnya juga rofa. Kenapa? Karena diatofkan huruf atofnya wawu. Fal ma'tufu yatba'ul ma'tuf alaih, maka yang diatofkan itu mengikuti ma'tuf alaih fi i'rabihi, pada i'rabnya. Sawa'un kana raf'an aw ghairahu, sama saja apakah ma'tuf alaihnya itu rafa atau lain. Jadi atof ini mengikuti ma'tufnya. Kalau rafa ya rafa, nasab ya nasab, jer ya jer, begitu. Wal fa'u, yang kedua adalah fa. Nahu ja'a zaidun fa amrun. Contohnya ja'a zaidun fa amrun. Fa amrun ma'tufun. Fa amrun ma'tufun, diatofkan ala zaidun atas zaid. Marfu'un bi dhammati dhahirati, dirofakkan dengan domah yang zahir. Wa summa, yang ketiga adalah summa. Nahu ja'a zaidun summa amrun. Wa au, dan au. Nahu ja'a zaidun au amrun. Wa am, nahu ja'a zaidun am amrun. Wa imma, nahu fa im, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Wa qawlu fida'a atau fida'an ma'tufun ala mannan gitu. Shadaqallahul azim. Wal atiful al wawu dakhilatu ala imma. Oh, imma ya, bukan amma, imma. Wa imma wa imma atabiha lidilalati ala taqsimi wa takhir. Imma datang di situ, ada di situ untuk menunjukkan atas membagi atau keterbagian atau memilih, boleh pilih mau yang mana. Ini adalah pemberian atau ini tebusan gitu. Pilih yang mana maunya gitu. Wal musannifu jara ala anna imma hiya al-atifatu wa huwa dha'ifun. Pendapat musannif, pengarang kitab ini, yakni Syekh Muhammad Sonhaji, ini beliau berpendapat bahwa imma ini ialah huruf ataf gitu. Wa huwa dha'if, ini pendapat yang dhaif. Warrajih, yang pendapat yang mu'tamad, kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, annal atifa al-wawu, atofnya itu wawunya. Jadi huruf atofnya itu wawu, bukan imma gitu. Jadi wa imma, wawunya yang huruf atof, imma mah bukan gitu. Wabal, dan contohnya bal. Jadi di sini ya ada perbedaan pendapat antara pengarang matan dengan syarahnya.
Pengarang matanya kan namanya Syekh Ahmad Sonhaji, pensyarihnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, ini berbeda pendapat beliau. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan pendapat Syekh Muhammad Sonhaji ini dhaif, yang mengatakan imma adalah huruf athof. Yang benar kata beliau, ya, menurut kebanyakan ulama ahli nahu, huruf athof wawu yang menjadi huruf atofnya imma itu bukan, gitu. Jadi imma hanya menunjukkan alat taksim wa takhir, gitu. Wabal, kemudian bal juga huruf atof. Nahum ma ja'a Zaidun bal amrun, tidaklah datang Zaid tetapi Umar, yang datang Umar. Wala nahu ja'a Zaidun la amrun, walakin nahu ma ja'a Zaidun lakin amrun, wa hatta fi ba'dil mawadi, dan hatta pada sebagian tempat. Wa dzalikal ba'du wa makana ma ba'daha ba'dhan mimma qablaha. Dan ba'd ini yaitulah yang menyatakan bahwa apa yang sebelumnya itu sebagian dari yang sebelumnya, gitu maksudnya. Contohnya nahu akaltus samakata hatta ra'saha, aku memakan ikan sampai kepalanya. Hatta ra'saha. Jadi aku memakan ikan hatta ra'saha, sampai kepalanya. Maksudnya kepalanya juga termasuk sebagian daripada ikan. Jadi dimakan semua, gitu. Hatta harfu atfin, hatta ini huruf ataf. Wa ra'sa ma'tufun ala samakah. Ra'sa diatofkan atas lafaz samakah. Mansubun bil fathati zahirati, ini dinasabkan dengan fathah yang zahir. Wa ha mudhafun ilaih, ha mudhaf ilaih. Wa i'rabu baqiyatil amsalati zahirun, dan i'rab contoh-contoh yang lainnya itu telah jelas, ya. Enggak perlu dicontohin lah, ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan video-video telah lalu, maka mudah untuk mengi'rab daripada contoh ini. Wa in atofta biha ala marfu'in, kalau engkau mengatofkan dengan huruf atof tadi atas yang dirofakkan, rofa'ta, maka engkau rofakkan kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Au ala mansubin, atau engkau mengatofkannya pada isim yang dinasabkan, nasabta, maka engkau nasabkan. Au ala mahfudin, atau atas yang dikhafatkan, khafatta, maka engkau khafatkan. Au ala majzumin, atau engkau atofkan pada yang dijazmkan, engkau mengatofkan juga kepada fi'il yang dijazmkan, maka jazamta, engkau jazmkan pula. Taqulu qama Zaidun wa Amrun, engkau mengatakan nih contohnya qama Zaidun wa Amrun. Ini rofa diatofkan kepada rofa, maka dirofakkan, gitu. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Wal i'rabu zahirun, i'rabnya sudah jelas, sudah dijelaskan, ya. Wa misalul atfi fil af'al, adapun contoh ataf pada fi'il, Zaidun yaqumu wa yaqudu, Zaid berdiri dan duduk. Walan yaquma wa yaquda, tidak berdiri, tidak duduk. Zaid lan yaquma wa yaquda, gitu. Wa Zaidun lam yaqum wa lam yaqud. Nah, ini contoh untuk yang dirofakan, dinasabkan, dan dijazmkan. Wal awwalu marfu'un, maka yang pertama itu dirofakan, yaqudu, gitu, ya. Wasani mansubun, yang kedua yaquda, gitu. Wasalisu majzumun, yang ketiga dijazmkan, yaqud, gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, selesai bab atof. Kita saat ini memasuki bab yang ketiga dari tabi', itu adalah taukid. Bab taukidi, inilah bab taukid. Huwa atabi'ur rafi'u lil ihtimali. Taukid ini ialah tabi yang menghilangkan kemungkinan, gitu. Wa idza qulta ja'a Zaidun, maka apabila engkau mengatakan ja'a Zaidun, telah datang Zaid, yahtamilu ayakunal kalamu ala taqdiri mudhafin. Ini boleh jadi ucapan tadi itu mentakdirkan mudhaf. Bisa saja takdirnya wa takdiru ja'a kitabu Zaidin. Jadi yang datang bukan Zaid tapi kitabnya, gitu. Au rasulihi, atau rasuluhu, atau utusan si Zaid, gitu. Jadi ja'a Zaidun ini masih muhtamil, masih kemungkinan, ya. Masih ada kemungkinan yang lain daripada si Zaidnya, apakah kitabnya atau utusannya, begitu. Tapi fa iza qulta ja'a Zaidun nafsuhu, kalau engkau mengatakan telah datang Zaid dirinya,
irtafa'al ihtimalu, maka hilanglah tuh kemungkinan tadi. Jadi memang si Zaidnya yang datang, bukan kitabnya, bukan utusannya gitu. Itulah makna taukid gitu. Wa idza qulta ja'al qaumu kulluhum irtafa'al ihtimalu. Maka apabila engkau mengatakan telah datang kaum semuanya, berarti semuanya gitu. Enggak sebagiannya. Irtafa'al ihtimal, maka hilanglah kemungkinan yang lain. At-tauqidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi. Taukid itu mengikuti yang ditaukidkan. Taukid mengikuti apa yang dikuatkan. Ya, taukid itu mengikuti raf'ihi pada rafa'nya. Nahu ja'a Zaidun nafsu, contohnya ja'a Zaidun nafsu, telah datang Zaid, ya, dirinya. Wa Zaidun fa'ilun wa nafsuhu taukidun lahu. Maka lafaz Zaid itu ialah fa'ilnya, fa'il daripada ja'a, nafsuhu jadi taukid lahu bagi Zaid. Wa taukidul marfu'i marfu'un, dan taukid daripada isim yang hukumnya dirofakan, dia juga dirofakan. Wa nasbihi, dan dia pula mengikuti pada nasabnya muakkad. Kalau yang muakkadnya nasab ya nasab, yang muakkadnya khofat ya khofat gitu. Nahu ra'aitu Zaidan nafsahu, contohnya aku melihat Zaid, ya dirinya gitu. Fa Zaidan maf'ulun, maka lafaz Zaid itu jadi maf'ul, wa nafsahu taukidul lahu, nafsahu jadi taukidnya. Wa taukidul mansubi mansubun, taukid mansub ya dinasabkan. Wa khafdihi, pada khafatnya, nahu marutu bi Zaidin nafsihi, wa Zaidin majrurun bil ba'i, wa nafsi taukidul lahu, wa taukidul majruri majrur. Wa ta'rifi, dan pada ma'rifatnya kama ra'aita, dan pada ma'rifatnya pula mengikuti ya fil amsilati, sebagaimana engkau lihat pada contoh-contohnya. Walam yakul watang kirihi, tapi beliau tidak mengatakan watang kirihi gitu. Jadi hanya ma'rifatnya saja ya, mengikuti yang ma'rifat aja ya, taukid ini. Walam yakul watang kirihi, beliau Imam Sunaji tidak mengatakan watang kirihi, ya, tidak mengikuti pada yang nakirohnya, enggak. Lianna alfazu taukidi, karena lafaz-lafaz taukid itu kullaha, semuanya, ma'arifu, itu ma'rifat ya. Wala tatba'un nakirota, maka taukid itu tidak mengikuti isim nakiroh. Berbeda dengan na'at. Berbeda dengan na'at. Na'at itu mengikuti semuanya, baik rofaknya, nasabnya, khofatnya, kemudian ma'rifatnya juga nakirohnya. Tapi kalau taukid tidak. Taukid rofaknya, nasabnya, khofatnya, dan nakirohnya saja. Wajah zalikal kufiyun, tapi dibolehkan yang demikian itu, artinya mentaukid daripada isim nakiroh boleh oleh ulama Kufah. Nahu sumtu syahron kullahu, contohnya aku puasa 1 bulan semuanya. Nah ini kan kullahu jadi taukid dari syahar. Waja'alu kullahu taukid syahri, maka ulama Kufah ini menjadikan lafaz kullahu ini jadi taukid daripada lafaz syahar. Walam yujibu mutabaqatahu, dan mereka tidak mewajibkan daripada bersesuaiannya ditangkir pada nakirohnya. Tapi ulama Kufah juga sama ya, untuk taukid sebetulnya tidak harus sesuai. Di sini faja'alu kullahu, maka ulama Kufah ini menjadikan lafaz kullahu di sini taukid syahri, menjadi taukid daripada lafaz syahar. Walam yujibu mutabaqatahu, dan dia tidak mewajibkan menyesuaikannya taukid itu fitangkir pada isim nakiroh. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin, dan taukid itu ada dengan lafaz-lafaz yang diketahui, lafaz-lafaznya sudah tertentu ya. Wahya an-nafsu, ialah an-nafsu bimakna zat, maknanya zat. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu, gitu. Contohnya ja'a Zaidun nafsuhu, maksudnya ya zat si Zaid gitu, hakikat si Zaid. Wal ainu bimakna zat, ain juga makna zat, hakikatnya. Aidon pula, nahu ja'a Zaidun ainuhu, itu. Wa kullun, nahu ja'al qaumu kulluhum, wal qaumu fa'ilun,
Wa kullu taukidun lil qaumi wal ha'u mudhafun ilaih wal mimu alamatul jam'i. Wa ajma'u, kemudian ajma'u ya nahu ja'al qaumu ajma'u. Wa ajma'u taukidun lil qaumi marfu'un bid dhammati zahirati. Di sama ajma'u juga sama dengan kullu, maknanya sama. Cuma beda lafaz aja ya. Fa ajma'u taukidun lil qaumu marfu'un bid dhammati zahirati. Wa tawabi'u ajma'u ya, dan tabi'nya ajma'. Nahu akta'u wa abta'u wa absa'u. Sama maknanya ajma', akta', abta', absa' itu maknanya ajma'u semuanya. Kullu maknanya kul. Yu'ta biha, didatangkan dengan itu fi taukidi, di dalam taukid. Tabi'atun li ajma'u, ini mengikuti bagi lafaz ajma'. Nahu ja'al qaumu ajma'una, akta'una, abta'una, absa'una, itu sama saja ya. Wa i'rabuhu jaa'a fi'lun madin, i'rabnya jaa'a fi'il madhi wal qaum fa'ilun, jadi fa'il marfu'un bid dhammati, dirafakan dengan dhamma. Wa ajma'una ta'kidun lil qaum, ajma'una jadi taukid untuk kaum, marfu'un bil wawi, dirafakan dengan waw. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia lafadznya jamak mudzakkar salim. Wan nunu iwadun 'anit tanwin, nunnya pada lafaz ajma'una itu ganti dari tanwin fil ismil mufradi, pada isim mufradnya. Wa akta'una ta'kidun sanin, akta'una ta'kid yang kedua, abta'una ta'kidun salisun, ta'kid yang ketiga. Wa absa'una rabi'un, absa'una ta'kid yang keempat. Wa i'rabuha ka i'rabi ma qablaha, i'rabnya seperti i'rab yang sebelumnya. Wa tabiha li ziyadati taukidi wal mubalaghati fi, didatangkan itu tadi tuh semuanya tuh untuk menambah ketegasan atau sangat ya. Wa kulluha bimakna ajma'un, semuanya nu akta'u, absa'u ya, itu maknanya ajma'u gitu, sama. Ma'khuzun min qaulihim taqatta'a al-jildu idza istama'a. Asalnya gitu, taqatta'a al-jildu idza istama'a. Wa abta'a minal bat'i. Kalau abta'u ini daripada bat'i. Wa huwa tulul unuq, jadi panjang leher. Wal qaumu idza kanu mujtami'ina talat a'naquhum. Nah, mereka nih kaum kalau berhimpun, kalau kumpul itu panjang lehernya, maksudnya itu apa tuh, ngangkat leher. Wa ja'aluhu kinayatan 'anil ijtima', maka mereka menjadikan akta itu sebagai kinayah daripada berhimpun gitu. Wa absa'u ma'khuzun minal bas'i, absa diambil dari kata basa', wa huwal araqul mustami', yaitu keringat yang ngumpul. Wa yakunu bi makna ajma', maka sama saja maknanya juga ajma'. Wa lima kanat hadhil alfaz salah satu yu'ta biha ghaliban illa ba'da ajma' sumiyat tawabi'a ajma'. Dan tatkala lafaz-lafaz ini tadi abta', kemudian abasa ya, dan ya yang ketiga abasa ya, setelah ajma ya, itu tawabi'u ajma namanya, tawabi'u ajma, karena dia mengikuti, sama aja itu, mengikuti adanya setelah ajma gitu, maka disebut tawabi' ajma. Taqulu qama zaidun nafsuhu, kau mengatakan qama zaidun nafsuhu, fa zaidun fa'ilun, zaid jadi fa'il, wa nafsu taukidun lahu, nafsu jadi taukid, wal ha'u mudhafun ilaih, haknya mudhaf ilaih. Wa ra'aitul qauma kullahum, wal qauma maf'ulun bihi li ra'aitu, wa kulla ta'kidun lil qaumi, wal ha'u mudhafun ilaih, wal mimu alamatul jam'i. Mim daripada hum itu tanda jamak. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, dan contoh marartu bil qaumi ajma'ina, fal qaumi majrurun bil ba'i, qaumi dijarkan oleh ba huruf jar tuh. Wa ajma'ina ta'kidun lil qaumi, ajma'ina taukid bagi qaumi. Majrurun bil ya'i, dia tanda jarnya itu iya, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia itu jamak mudzakkar salim. Wa nunu iwadun 'anit tanwini, dan nun itu ganti daripada tanwin fil ismil mufradi, pada isim mufradnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, selesai pembahasan tentang taukid. Satu lagi yang mengikuti daripada isim ialah badal. Kita masuk pada bab badal. Babul badali, ini ialah bab badal.
huwa atabi'ul maqsudu bil hukmi, yaitu tabi yang mengikuti isim, ya, mengikuti isim sebelumnya yang dimaksud dengan hukum, bila wasitatin, tanpa pelantara, bainahu wa baina matbu'ihi, antara dia dan antara matbu'nya, antara yang mengikuti dengan yang diikutinya. Nahu ja'a Zaidun akhuka, contohnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid, akhuka, saudaramu. Artinya memang apa tuh, Zaid dan akhuka ini ya memang akhuka hakikatnya Zaid, Zaid ya akhuka gitu. Siapa saudaramu? Telah datang Zaid, saudaramu gitu. Ya, saudaramu di situ yang dimaksud adalah Zaid gitu. Wa Zaidun fa'ilun wa akhuka badalun min Zaid, badalu kullin min kullin, ini namanya badal kul min kul, karena dia menggantikan memang semuanya gitu. Siapa Zaid? Zaid saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid gitu. Jadi itu namanya badalu kullin min kul. Wa yusamma al-badalul mutabiqa. Ini namanya badal mutabik, sesuai ya. Li'anna al-murada minasani wal awal, karena yang dimaksud dari kata yang kedua itu yang pertama, bi'ainihi, ya zatnya gitu. Siapa saudaramu? Ya Zaid tadi gitu. Siapa Zaid? Ya saudaramu gitu. Idza ubdila ismun min ismin, kalau dibadalkan sebuah isim, sebuah kata benda, min ismin dari kata benda, ya suatu kata benda dari kata benda yang lain. Nahu ja'a Zaidun akhuka, contohnya yang tadi tuh. Au fi'lun min fi'lin, atau sebuah kata kerja dari kata kerja yang lain. Nahu in tusalli tasjud lillah birah yarhamuka, yarhamuka. In tusalli tasjud lillah yarhamka, yarhamka gitu. Jika engkau sholat, engkau sujud kepada Allah, maka Allah merahmatimu gitu. Nah, ini tabi'uhu, dia mengikuti fi jami' i'rabihi, pada seluruh i'rabnya, raf'an wa nasban wa khafdan wa jazman, baik rafa, nasab, khafad dan jazmnya. Jadi tasjud ini badal dari tusalli ya. Ya, tusalli kan di sini jazm oleh in huruf jazm, tusalli dijazmkan oleh in. Tanda jazmnya membuang huruf ilat. Tasjud juga jazm karena dia badal dari yang dijazmkan tadi gitu. Jadi ngikutin. Wa arba'atu aksamin. Nah, badal itu ada 4 macam. Badalu syai' min syai', membadali sesuatu dari sesuatu. Wa yuqalu lahu badalul kulli minal kull. Wa badalul mutabiq juga dinamai dengan badal kul min kul atau badal mutabiq. Wa huwa makan tsani fihi ainul awal. Ainal awal yaitulah yang mana bagian kedua itu ialah hakikat bagian yang pertama. Nahu ja'a Zaidun akhuka, yang contohnya yang tadi tuh, ja'a Zaidun akhuka. Wa badalul ba'di min kul, yang kedua adalah badal ganti sebagian dari keseluruhan. Wa huwa ma kana tsani fihi ba'dan minal awal, yaitulah yang mana isim yang pertama itu, isim yang kedua itu ini menunjukkan akan sebagian dari yang pertama. Nahu akaltu rogifa sulusahu, contohnya aku memakan roti sepertiganya. Jadi sepertiga itu dari keseluruhan, jadi sebagian daripada roti tadi gitu, tidak semuanya. Namanya badalul ba' min kul, ba'd min kul. Wa badalul istimali, yang ketiga adalah badal istimal. Wa huwa makana tsani fihi bainahu wa bainal awal irtibatun bi ghairil kulliyah wal juz'iyah. Badal istimal itu ialah badal yang adalah bagian kedua di antara dia dan di antara yang isim kedua dan isim pertamanya itu ada hubungan, tapi hubungannya bukan bentuk keseluruhan atau sebagian. Contohnya apa? Nafa'ali Zaidun ilmuhu, contohnya telah memberi manfaat padaku oleh Zaid akan ilmunya. Jadi ilmu itu kan bukan sebagian dari Zaid gitu, bukan sebagian daripada hakikat Zaid, bukan ya, tapi Zaid memiliki ilmu gitu ya. Ketika Zaid berilmu ya tidak bisa dikatakan sebagian atau keseluruhan begitu.
Karena ilmu itu tidak seperti tadi. Ya, tadi makan roti jelas bentuknya tuh. Separohnya, sepertiganya gitu. Tapi kalau ilmu sulit dikatakan karena ilmu itu adalah kata benda rasional ya, kata benda abstrak. Kalau roti tadi kata benda konkret. Jadi bisa diambil sebagiannya begitu. Kalau ilmu tidak. Wa badalul golati yang keempat adalah badal golat. Wa wamal ma dzukira fil awwalu golaton. Summa dzukira sani li izalati dzalikal golat. Badal golat itu ialah yang disebutkan padanya yang pertama dalam keadaan salah, kemudian disebutkan yang kedua untuk menghilangkan kesalahan. Raqibtu Zaidan Farosa, aku menaiki Zaid, bukan Zaid tapi Faros, tapi kudanya gitu. Raqibtu Zaidan Farosa. Waqad massala al-musannifu rahimahullah ta'ala lil aqsamil arba'ati biqaulihi nahu qaulika qauma Zaidun akhuka. Sungguh telah memberikan contoh musannif rahimahullah ta'ala untuk keempat bagian ini dengan ucapan beliau, contohnya ucapanmu qauma Zaidun akhuka. Yang pertama qauma Zaidun akhuka. Wa Zaidun fa'ilun, Zaid itu jadi fa'il, wa akhu badalun minhu, akhu jadi badalnya. Badal kullin min kullin, badal kul min kul, marfu'un hukumnya dirofakan bil wawi dengan wawu. Ya anau minal asma'il khamsah, karena akhu termasuk daripada isim 5. Wal kafu mudhafun ilaih, kafnya mudhaf ilaih. Sudah dibahas ya tentang asma'ul khamsah. Akhuka, hamuka, fuka, zubalin, itu asma'ul khamsah. Wa akaltur raghifa sulusahu. Raghifa maf'ulun bihi li akaltu. Raghifa jadi maf'ul bih dari akaltu. Wa sulusa badalun minhu, sulusa jadi badal darinya, badalu ba'din min kul, badal ba'd dari min kul. Wal ha'u mudhafun ilaih, ha'nya mudhaf ilaih. Mabniun 'ala dhammi, dimabnikan atas dhamma fi mahalli jarri pada tempat jar. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ya, wa yarabu nafa'a fi'lun madin wan nunu lil wiqayah. Nunnya nun wiqayah. Nun sebagai untuk membantu dari ya menyambungkan dengan ya mutakallim gitu, itu nun wiqayah. Wal ya'u maf'ulun bihi, ya maf'ul bih mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin, dimabnikan atasnya pada tempat nasab. Wa Zaidun fa'ilun, Zaid jadi fa'il. Wa nafa'a marfu'un bidhammati zahirati. Kok nafa'a ya? Wa Zaidun fa'ilu wa Zaidun fa'ilu nafa'a gitu ya, fa'il daripada nafa'a, marfu'un dirofakkan, jadi yang dirofakkan itu Zaid, ya Zaidnya bidomati zahirati dengan domah yang zahir. Jadi Zaidun itu tadi jadi fa'il dari nafa'a, nafa'ani Zaidun gitu, Zaid dirofakkan. Wa ilmu badalus istimalin min Zaidin atau min Zaidun, ya, wa ha mudhafun ilaih mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarri. Wa ra'aitu Zaidan al-farsa, wa Zaidan maf'ulun bihi li ra'aitu, wal farsa badalu ghalatin, ay badalun 'anil lafzil ladzi dzukira ghalatan, wa wal muradu bi qouli aradtu an taqula al-farsa wa ghalatu wa fa abdaltu Zaidan min. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Syekh Muhammad Sonhaji, aradtu an taqula, aku hendak mengatakan al-farsa, faras, wa ghalatu, maka kemudian aku salah, maka aku gantikan Zaidan minhu, aku gantikan Zaid daripada faras. Al muradu min qawlihi fa abdaltu, yang dimaksud dengan ucapannya fa abdaltu, al ibdalu lughawi, ini penggantian secara bahasa. Secara bahasa wahwa at-ta'widu, yaitu mengganti. Wal makna awattu Zaidan anil farsi alladhi kana haqqu tarkibi al-ityana bihi biduri lafzi Zaidin. Maknanya aku gantikan Zaid daripada faras, yang adalah sesungguhnya susunan itu ialah seharusnya seharusnya didatangkan tanpa lafaz Zaid gitu. Wala yunafi annal badala fil istilahi fi hadza tarkib wa al farsu la Zaidun. Maka tidak menafikan bahwasanya badal di dalam istilah pada susunan ini ialah faras, bukan Zaid farasnya.
Wala i'tiradu 'ala al-musannif fala i'tiradu 'ala al-musannif bi anna al-badala huwa al-faras. Juga maka tidak ada bantahan pula atas pendapat musannif yang mengatakan bahwasanya badalnya itu adalah faros, bukan Zaid, la Zaid. Fa kaifa yaqulu fa abdalta Zaidan minhu? Tapi bagaimana beliau mengatakan bahwa engkau gantikan Zaid darinya, gitu. Wa hasil jawabi, maka hasil jawabnya itu anna muradahu al-ibdalu lughawi, yaitulah badal secara lughat, lal istilah, bukan istilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik teman-teman semua, alhamdulillah dalam video kali ini kita telah selesai membahas tentang tabi' lil marfu atau membahas tentang tabi, ya, di mana tabi ini akan ada pada setiap bab, ya, baik bab rofa, marfu, bab mansub, bab majrur ataupun bab majzum. Karena tabi ini ya mengikuti daripada yang isim yang sebelumnya atau fiil yang sebelumnya. Dicermati saja, ya, mana saja. Jadi masing-masing dari tabi ini punya kekhususan. Ya, di tabi ini punya kekhususan, di antaranya naat ini mengikuti rofa, nasab, jer, jazm, begitu, mengikuti fiil, kemudian juga mengikuti nakiroh dan ma'rifatnya. Kalau taukid itu tidak demikian, dia hanya rofa, nasab, kemudian jazm, ya, kemudian dia hanya untuk yang ma'rifat saja. Walaupun sebagian ulama Kufah mengatakan juga mengikuti nakirohnya, begitu. Ya, tinggal diulang-ulang video ini apabila belum dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.